Banyak orang mengatakan what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi nama adalah kenang-kenangan. Nama adalah doa. Ini cara berbakti kepada orang tua. Kalau ada orang Pademangan yang sayang pada ibunya, mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa, dibawa orang tua itu dari Pademangan ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah, tak dapat membalas kebaikan mereka. Jadi kalau mau membalas budi baik orang tua, bangunkan masjid. Ya Allah, semua orang yang hadir pada hari ini, barokah nuzul Quran, barokah bulan Ramadan, barokah hari Jumat, barokah kabul petang Jumat, barokah Sayyidul Ayyam, barokah Sayyidus Syuhur. Maka bukakan pintu rezeki, masyarakat bisa membangun masjid sebelum tutup mata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa untungnya Ustaz Somad kalau orang bangun masjid? Insya Allah anak-anak mudanya akan menjadi orang kaya, konglomerat, bisnismen, akan menjadi direktur perusahaan. Begitu mereka bangun masjid, mengalir pahalanya untuk mereka, dan saya sedikit banyak dapat juga setetes 2 tetes. Setuju? Dari bunyinya tak setuju nampaknya. Kami setuju Pak Ustadz, cuman ini udah lapar betul Pak Ustadz. Saya maklum, nanti pada akhirnya kita akan berbuka juga. Siapa yang mengatakan orang Indonesia tidak tepat waktu? Siapa yang mengatakan orang Indonesia tidak on time? Ini acara diprogramkan setelah asar. Sebelum asar orang berkumpul semuanya. Betul? Jamaah tepuk tangannya udah begini aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah berwakaf tanah, berwakaf masjid, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dihadiahkan pahalanya untuk almarhum-almarhumah, lapang kuburnya, diselamatkan dari azab kubur, dan kita terinspirasi untuk mencari rezeki. Tanah yang luas, tanam karet, tanam kelapa sawit. Alhamdulillah Pak Ustaz Somad. Ustaz tadi ada lewat kebun yang luas. Ya, saya lihat luas tuh Pak Ustaz. Iya, itu kebun orang lain Pak Ustaz. Jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung padi. Masjidnya ada, pengajiannya ada, ustadznya ada. Ini Ustadz Solihin Hasibuan langsung yang menangani, memilihkan imamnya. 30 anak gratis tahfiz Quran di Masjid Al-Haiza. Allahu Akbar. Lama saya menunggu ketika Ustaz Solhas tadi ngasih tahu, Ustaz Somad, ini diterima satu angkatan 40-30 anak gratis menghafal Quran di sini, gurunya disediakan, tempatnya disediakan. Dalam hati saya, oh lah malang nasibku. Masa kecil dulu tak ada rumah Quran. Kalau mau menghafal Quran mesti bayar. Ingat saya itu dulu. Tapi tidak usahlah saya ceritakan penderitaan ini. Nanti saya ceritakan anak-anak muda nih ngomong, itu derita lo kali. Kira-kira dunia ini makin baik atau makin jahat? Makin baik. Dulu rumah Quran payah, sekarang rumah Quran banyak. Dulu mau ngapal Quran bayar, sekarang tinggal datang. Bapak, ibu bawa anaknya. Saya ini dulu Pak Ustadz jahil, saya jahat, saya pakai narkoba, saya berzina, mohon maaf. Saya tidak baik. Saya ingin anak saya baik, bawa anak-anak kita. Jangan seperti ada sebagian orang tua, saya ini bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. La tus'alunna yawma idzin anin. Ini saya sudah jumpa dengan imamnya, Ustadz muda, gesit, semangat, beradab, sopan, hafal Quran. Ustadz Somad, saya imam muda di sini katanya. Dalam hati saya, aku Ustadz muda juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imamnya muda, masjidnya bagus, muazzinnya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Masjid Al-Haizan. Tidak bisa di setel. Pak Gubernur berdiri langsung di azan. Padahal masjid dibangun Pak Gubernur, padahal dana tanah wakaf semuanya masih gubernur, pejabat, kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan tak bisa menyetel muazzin. Di tempat lain nama ayat pun bisa di setel.
Kebetulan nama gubernurnya Pak Ibrahim, nama wakil gubernurnya Musa. Sengaja protokoler membisikkan, tolong pilihkan ayat yang sesuai. Oh, dibacakanlah. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi di sini tak bisa. Dalam sambutan pun kalau sudah waktunya azan, azan mesti berkumandang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita istiqomah dengan ini insya Allah. Saya pun tadi sebetulnya ini tausiah yang ke subuh tadi at-tariq ila mardatillah sekali. Habis itu kemudian pengajian di pesantren Asmaul Husna. Setelah itu khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat ada kultum. Ini pengajian saya yang kelima ini. Bayangan saya udah innalillah udah sore ini. Ibarat handphone ini sudah lowbat sudah. Tapi rupanya ada di sini power bank. Power bank itu ternyata bukan minuman. Power bank itu bukan makanan. Power bank itu berjumpa dengan orang-orang soleh. Allahu Akbar. Cepat Allahu Akbar. Berarti ada yang mengembang. Orang-orang baik itu, ruhnya itu, doanya itu, semangatnya itu. Ustaz apa tak kepanasan? Kami kepanasan Pak Ustaz. Tengoklah AC2 ke arah sana. Ini selesai tausiah ini jadi es batu ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita tentang nuzul Quran, Qurannya sudah turun, Qurannya sudah di tangan kita, tinggal dibaca. Jangan sampai orang bertamu ke rumah kita hari raya, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Ditengoknya di ruang tamu ada lemari dari kayu jati, berkunci, di dalamnya ada raknya berkunci dari kaca, di dalam rak itu ada kotak kaca, di dalamnya ada Quran yang berkunci juga. Itulah mahar waktu akad nikah tahun 80 dulu. Setiap menengok Quran yang dalam kayu jati itu, semua tamu berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Itulah Quran akad nikah. Waktu calon mertua memegang tangan calon menantu, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Quran itu dibaca. Quran itu ada tajwidnya, ada Qurannya, ada asbabun nuzulnya, ada idgham ikhfa gunnah bila gunnahnya, ada tafsirnya, ada terjemahnya. Quran yang isinya 6, harganya 150.000. Ini bukan iklan jualan Quran. Saya belum ada hubungan dengan penerbit manapun. 150.000 harga Quran yang dibaca anak-anak kita. Sementara harga sepatu untuk hari raya 500.000. Quran yang menjadi penjaga kita dari api neraka 150.000. Sepatu harganya 500.000, hanya menjaga tapak kaki dari tai ayam. Itu pun hanya dipakai setahun, setelah itu akan lapuk, usang, dibuang. Mudah-mudahan kita semua sudah punya Quran insyaallah. Amin. Yang belum punya Quran, belikan Quran, bawakan Quran. Orang yang memberikan Quran, maka dia dapat pahala pembaca Quran. Tapi baca Quran juga. Ada juga sebagian orang kaya dibulinya Quran satu kardus, bagi. Bapak nggak baca Quran? Saya dapat transfer pahalanya aja Pak Ustaz. Ini mesti baca Quran. Tidak ada alasan orang Sri nanti, orang Oki, orang Sumatera Selatan untuk tidak pandai baca Quran. Jumpai qori kita, jumpai imam kita. Saya malu Pak Ustaz. Masa istri saya, anak saya tahu saya tak bisa baca Quran, minta privat 4 mata. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Saya nggak mau belajar rame-rame depan orang, hilang harkat martabat harga diri saya. Bisa saya belajar 4 mata Pak Imam? Kata Pak Imam, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Pejam mata pun bisa. Mereka hafal Quran. Tengoklah peci, tengoklah pakaian, tengoklah sorban mereka. Kenapa? Mereka para penghafal Quran yang dimuliakan Allah. Turun rahmat ke Sri nanti, turun rahmat ke rumah, turun di kamar. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat ke rumah. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Membaca Quran di mobil, turun rahmat di mobil. Allahumma arhamna bil Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakkirna
minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Itulah enaknya kalau kita bersolawat ramai-ramai, baca Quran ramai-ramai, berdoa ramai-ramai. Apa enaknya Pak Ustaz? Yang tak hafal tak ketahuan. Di Sri Nanti ini masih ada wirid Yasin. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin, Bu? Kalau belum ada wirid Yasin, Pak Imam, saya minta sore Jumat, hari Jumat, habis Ramadan, habis Idul Fitri, nanti buatkan grup Yasin sore Jumat, ibu-ibu datang sore Jumat baca Yasin. Kalau sudah ada, laksanakan istiqomah. Kalau belum ada, kita buat insya Allah. Setuju? Habis sholat asar, ibu datang semua ke masjid, istrinya datang, izin tetap suami. Insya Allah suami yang baik-baik ini mengizinkan istri. Bapak, kalau istrinya datang pengajian asar belajar Quran boleh? Alhamdulillah. Ibu beruntung bertuah. Ada sebagian ibu-ibu tak boleh. Kata suaminya, jangan keluar rumah, surgamu di bawah tapak kakiku. Tapi dia tak sholat. Ini namanya suami Fir'aun. Mudah-mudahan cepat tenggelam di sungai Musi. Jangan doakan Pak, nanti ibu tuh jadi anggota IGGI. Apa itu Pak Ustaz? Ikatan Janda-Janda Indonesia. Mau Bapak menyelamatkannya? Mau pula katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis asar ibu-ibu ngaji. Kami di sini yasinan dari 20 tahun yang lalu Pak Ustaz. Baca Yasin bagus, tapi seumur hidup baca Yasin ingat, masih ada surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, sampai kepada surat An-Nas. Baca juga surat yang lain. Bapak Ibu sekalian, petang ini kita baca Yasin tidak lagi seperti biasa bersama-sama, karena udah 20 tahun kita lakukan. Petang ini kita baca Yasinnya 5 orang, namanya tahsin Yasin. Mantap. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seminggu baru selesai. Jangan terlalu pelan, jangan pula terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Mantap, lulus. Berikutnya Ibu, 5 ayat lagi. Itu tanda-tanda tuh. Tapi walaupun begitu jangan diusir, jangan diketawakan, jangan suruh pulang. Hari ini di zaman medsos, orang sibuk dengan grup WhatsApp, sibuk dengan Instagram, tapi mau datang wirid Yasin, alhamdulillah. Doakan saja, mudah-mudahan Ibu sembuh batuknya ya. Kabarnya udah batuk 20 tahun. Mudah-mudahan sehat. Lalu selanjutnya baca ini. Tapi di sebagian tempat ada pula baca Yasin ini lain bunyinya. Ya Asin. Heran, kenapa kau baca Ya Asin? Rupanya baca huruf Latinnya di bawah. Ya panjang A-nya 2. Ya Asin. Allazina allat zina katanya. Nauzubillah. Ini. Tapi dia udah datang itu sudah bagus. Berawal dari mendengar. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Berawal dari mendengar. Bapak Ibu yang selama ini CD-nya CD dangdut, lagunya lagu metal, R&B, reggae, tolonglah CD-nya, flash disk-nya itu diganti, di-delete, dibuang, dibakar. Alhamdulillah Ustaz Somad, semua CD-CD dangdut sudah saya infak dan sodakohkan. Apa pula disodakohkan? Dibuang, dibakar, dihilangkan. Jangan sampai mengalir dosanya. Dosa jariah namanya. Nauzubillah. Ganti dengan MP3 Al-Quran. Saya dari sejak dulu sampai sekarang tidak boleh berhenti non-stop MP3 Al-Quran di kamar.
download dari internet MP3, masukkan, colokkan ke speaker, hatam surat Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah 2 juz setengah 4 lembar, masuk Ali Imran, masuk An-Nisa, masuk Al-Maidah, hatam Quran, supaya siang malam yang kita dengar adalah Al-Quran. Maka anak-anak kita mendengar Quran, terus menerus didengarkannya Al-Quran, maka tenang hatinya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati Al-Quran. Hati kita dipenuhi dengan Al-Quran, maka datanglah ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, tapi zikir yang paling hebat adalah Al-Quran. Sebelum pulang dari Kairo, saya datang menemui Syekh Jabir namanya, penghafal Quran. Anak-anak Al-Azhar banyak menyetorkan hafalan ke beliau. Assalamualaikum Syekh Jabir. Waalaikumsalam. Saya mau pulang ke Indonesia, sudah selesai kuliah. Kasih saya wirid-wirid, kasih saya zikir-zikir, kasih saya ijazah, kasih saya sanad. Apa kata Syekh Jabir? Baca saja Al-Quran anakku. Zikir yang paling hebat adalah Al-Quran. Tidak ada alasan masyarakat Surinanti, masyarakat Oki, masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak mendengarkan Al-Quran, rekaman qori-qori kita. Saya minta kepada Pak Imam, saya minta kepada qori internasional, buatkanlah channel mengaji tata cara triple T, 3T. Yang pertama tahsin, yang kedua tahfiz, yang ketiga tadabbur. Di kantor-kantor dinas juga begitu, Pak Kadis, Pak Kepala Dinas, Pak Anggota Dewan, Bapak Gubernur, supaya di kantor dinas pengajiannya terstruktur. 3 bulan T, tahsin, memperbaiki. 3 bulan tahfiz, hafal surat-surat pendek. 3 bulan tadabbur ayat. Masalah siapa yang ngisi, jangan ragu, jangan khawatir. Ada Maulana Zaki, hafal Quran 30 juz di kepalanya. Tengok Maulana Zaki, begitu pecinya. Kenapa? 30 juz dalam kepalanya. Oh, peci Ustaz Somad lain, itu merah. Ini kalau pecinya begini, ini isinya juz 30. Itu pun kadang-kadang timbul, kadang-kadang hilang. Kalau pas lapar, hilang semuanya. Tinggal kulhu aja lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minta sanad-sanad qiraatnya, sanad-sanad hadisnya kepada Habib Mahdi bin Syihab. Beliau murid langsung dari Habib Umar bin Hafiz, dari Tarif Darul Mustafa Hadramaut Yaman. Jadi ulama tidak kekurangan para habaib, para ulama. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ulama kita ini insyaallah, supaya kita tetap berzikir, negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak sekarang para qori penghafal Quran tak mau tampil di medsos. Videonya tak boleh diupload di YouTube, tidak mau ceramah di Instagram, tidak mau ceramah di TikTok. Akhirnya TikTok, Instagram, YouTube diisi oleh setan hantu. Peminum khamar buat channel mabuk bangga. Pezina buat channel cerita perbuatan maksiat dan dosa. Kemana para penghafal Quran? Maka saya minta para penghafal Quran, para qori, buatkan channelnya. Iya Pak Ustadz, kami udah buat channel tapi tak ditonton. Nanti saya endorse. Nanti kita buatkan. Saudaraku dimanapun berada, Anda mau dapat pahala, dapat ilmu yang berkah, tonton channel guru kita. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Nah ini semua dalam rangka dakwah. Dakwah dulu ceramah dari masjid, tidak selesai. Yang datang ke masjid ada 100 orang, yang mendengar 50 orang, yang 50 lagi sudah naik ke Sidratul Muntaha. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Kecuali di Sri Nanti. Saya dari tadi memandang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke kiri, melihat tak ada satu pun yang menguap semuanya. Padahal bulan puasa ini lapar, perut berisi. Biasanya di tempat lain baru 15 menit saya ngomong sudah keluar kuda Nil. Ustaz Somad, boleh tanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya menguap di bulan puasa? Ya nggak apa-apa.
Kabarnya ada yang bilang kalau nguap bulan puasa batal Pak Ustaz. Enggak, saya bilang. Ada yang bilang batal Pak Ustaz. Kenapa batal? Menguap sampai masuk 2 bungkus nasi padang. Itulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengarkan bacaan Quran dengan baik. Setelah mendengar, mulai meniru huruf. Ada namanya A, ada namanya Ba, ada namanya Ta, ada namanya Tha, ada Tha, ada Sa, ada Sya, ada So. 4 mirip tapi beda. Ada Tha, ada Sa, ada Sya, ada So. Dalam bacaan Quran mesti beda. Kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia tak apa-apa, salah. Siapa yang ceramah tadi? Yang penceramah tadi ada Ustaz Somad. Enggak apa-apa, saya suka sama Ustaz Somad. Tak apa-apa. Bukan mentang-mentang udah mengaji lalu semua jadi shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Dia ada makharijul hurufnya. Ada za, ada za, ada dha, ada ja. Kadang kita kalau sholat di pinggir jalan, dalam musafir perjalanan panjang, terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum azan maghrib. Ini kadang banyak orang mendengar azan ini, entah kenapa Pak Ustaz. Saya kalau bulan puasa ini, azan zuhur pun bunyi maghrib saya dengar. Begitu azan berkumandang kita pun mampir, nampak ada masjid, mampir masjid. Begitu sholat dalam masjid, la haula wala quwata illa billah. Yang maju ke depan, Allahu Akbar. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah. Itu za. Setelah za baru ja. Ada za. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Iza. Belajar tahsin tajwid. Permisi Pak Ustaz, permisi. Mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ada hanya di ujung. Wa ra'aitan nun berjumpa, nun mati, nun sukun berjumpa dengan may yaqtulu famay yaqtulu. Jangan sampai nanti anak kita bertanya, mak, ya, nun mati berjumpa dengan ya, gimana? Ayahnya lari karena tengok nun udah mati. Ada namanya idgham, ada namanya ikhfa, ada namanya qalqalah, ada namanya izhar. Ini semua adalah pelajaran, tapi dia tidak bisa berteori. Ada mu'allaf masuk Islam, baca Quran, beli Quran, baca Quran sendiri tak berguru. Mana bisa dibacanya Quran sendiri? Alama. Bukan alama bacaannya. Alif lam mim. Apalah alama? Ini kalau tak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Masya Allah, tabarakallah. Ini di Sri Nanti ini semuanya sesuai dengan syariat Islam. Sampai pengaturan jamaahnya, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Di tempat lain bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat namanya. Sampai tak fokus jamaah itu menengok ustaz. Nengok ustaz sekali, nengok sebelah 3 kali. Tapi di sini fokus. Ini luar biasa. Ibu-ibu tak bisa melihat wajah laki-laki. Kenapa? Yang nampak tengkuknya aja. Bapak-bapak tak bisa melihat ibu-ibu. Kenapa? Karena semua menghadap ke depan. Tapi saya bisa melihat ibu-ibu. Tapi tak jelas. Saya ini udah tua. Jauh nih, jauh berapa meter. Ini saya melihat ke sana ini tak jelas. Tak mana anak gadis, tak mana nenek-nenek, sama aja semua. Ibu-ibu yang tak jelas melihat ke depan ini, hebatnya panitia. Disediakan layar monitor besar. Hidup layar itu, Bu. Alhamdulillah. Tengok aja itu. Saya di situ lebih putih daripada di situ. Kenapa kami tengok Ustadz di TV ini lebih putih? Lampunya banyak, coba tengok tuh. Jadi guna lampu ini dipasang, ini semua pengaturan yang luar biasa. Kenapa lampu ini dipasang terang-terang untuk muka Abu Somad? Supaya nanti waktu diupload di YouTube nampak putih. Karena kalau tak ada lampu ini gelap hitam, apa kata orang? Memang Ustadz sesat, mukanya hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man asana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah.
Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, doakanlah. Ini semua jasa para habaib, para ulama, sehingga masyarakat Sumatera Selatan, masyarakat Oki, masyarakat Sri Nanti menjalankan syariat Islam. Tak ada satupun perempuan yang tidak menutup aurat. Di Sri Nanti, di Oki, jangankan orang, AC-nya aja pakai jilbab. Allahu Akbar. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Sri Nanti lah AC pakai jilbab. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengembang dia nanti. Masuk pempek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah Sri Nanti ini ya Allah. Jagalah Kabupaten Oki ini ya Allah. Jagalah Provinsi Sumatera Selatan ini ya Allah. Dengan adanya para penghafal Quran, sehingga nanti kalau di akhirat, di padang mahsyar ditanya, kenapa anakmu tak bisa baca Quran? Karena kami tinggal di Amerika. Maklum, kata malaikat. Kenapa anakmu tak bisa baca Quran? Karena kami tinggal di wilayah minoritas. Maklum, kata Allah. Kenapa kamu tak bisa baca Quran? Kamu tinggal di mana? Di Oki. Hah? Kenapa tak bisa baca Quran? Ada masjidnya besar, ada tabligh akbar, ada imam, ada qari, pengajian 40 anak, 30 anak gratis. Kenapa sampai tak bisa baca Quran? Tidak ada alasan. Bapak Ibu siap memasukkan anaknya untuk hafal Quran? Allahu Akbar. Yang takbirnya tak kuat jangan paksakan, nanti meninggal. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Kata orang, yang bisa berteriak kuat itu justru orang lapar. Kalau orang kenyang tak bisa teriak. Makanya kalau tabligh akbar setelah berbuka puasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Tertawa di dunia, tersenyum bahagia, tertawa juga nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Habis sholat asar, malaikat pun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat sip-sipan, yang sip malam dengan sip siang berpisahnya di sholat asar, yang sip malam dengan sip siang berpisahnya di sholat subuh. Allah bertanya ke malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Hai malaikat, apa yang dilakukan malaikat, apa yang dilakukan manusia waktu kalian berganti sip malaikat malam dan siang? Apa kata malaikat? Aku lihat manusia berkumpul ramai di tanah lapang. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang nonton Manchester United dan Liverpool. Tapi di Sri Nanti, apa yang mereka lakukan? Mereka tabligh akbar nuzul Quran. Apa yang mereka dengar? Mereka mendengarkan ceramah. Apakah mereka kenyang? Mereka lapar semua. Apakah ada air minum? Tak ada. Penceramahnya bagaimana? Menggelegar walaupun tak minum. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cara kita menunjukkan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Allah itu tunjukkan. Misalnya bapak dikasih kain sarung. Ini Ustaz nyindir atau apa? Memang bapak dapat kain sarung. Nanti malam tarawih kainnya bapak pakai atau bapak pakai atau bapak simpan? Pakai. Kalau dapat nikmat tunjukkan. Kalau dikasih baju tunjukkan, dikasih kain tunjukkan, supaya yang ngasih itu senang. Jangan disimpan, yang ngasih yang udah dijual. Cuman kalau kainnya gambarnya, kain sarungnya bergambar, itu dipakai waktu sedang kenduri, acara selamatan, boleh. Waktu sedang sholat, gambarnya di atas. Karena kalau di bawah nanti pas sholat, Allah nampaknya, ini Bu Tiffany ini kali. Tapi kalau pas acara undangan boleh dipakai. Tidak boleh memakai yang bertulis-tulis kalau kita sedang sholat. Macam ini polos, saya ini polos, ini polos. Kalau bertulis, tulis. Saya ini pengalaman saya pribadi, bukan saya menyindir. Saya sedang sholat di masjid pinggir jalan. Tertulislah, saya sholat menengok tempat. Patutlah kita sholat itu disuruh menengok tempat sujud. Pas saya lihat ke depan, tertulis di baju kaosnya, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Udahlah datang sholat Jumat terlambat, pede pula sholat di depan khotib. Allahu Akbar. Ditulis baju kaos belakang. Emang masalah buat lo? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nanti kainnya dipakai ya Bu. Tak, saya dengar ini. Nanti kainnya dipakai ya Pak. Mengalir dia sebagai amal jariah. Orang yang bersedekah kain, pahalanya mengalir sampai kapan? Sampai kain itu lapuk. Jadi kalau mau mengalir terus, makainya agak irit sedikit. Karena makin cepat lapuknya, makin cepat hilang pahalanya. Tapi saya yakin sebelum lapuk Bapak Ibu sudah dapat lagi nanti. Amin. Malu pula mau mengambil kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya tadi saya pikir ini paling jamaah ini karena udah sore petang kehabisan energi. Paling ini kultum kuliah 7 menit. Begitu saya tengok 7 menit masih semangat. Paling ini 15 menit. Namanya kulibas, kuliah 15 menit. Tetap juga semangat. Paling ini setengah jam. Saya tengok sudah 4:30. Sudah 1 jam saya ceramah. Mereka tetap juga semangat. Saya pula yang tak semangat lagi. Jadi saya kasih tahu kepada ustadz-ustadz dimanapun berada, kalau kalian mau menengok jamaah yang paling semangat, walaupun lapar, walaupun tak makan, walaupun tak minum, datanglah kalian ke Sri nanti melihat jamaah yang semangat luar biasa. Allahu Akbar. Kalau bapak-bapak tak dapat tempat duduk berdiri, kita sama-sama berdiri Pak. Cuman bedanya bapak berdiri diam aja, aku berdiri sambil bercakap lagi. Bapak kan cuma tengok, habis itu ketawa. Tapi pahala siapa yang paling banyak? Belum tentu yang ceramah. Yang paling banyak pahalanya adalah yang ikhlas datang karena Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad belum tentu ikhlas. Karena datang dia mungkin karena ada Pak Gubernur, dia datang mungkin karena diundang panitia, dia datang karena dibawa oleh Habib Mahdi bin Syihab, dia datang karena diundang oleh Ustadz Solihin Hasibuan. Tapi jamaah yang datang melangkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Walaupun Ustadz Somad akan meninggalkan jamaah di Sri nanti, akan pergi ke Batu Raja, tapi insya Allah kita tak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Mau jamaah mendoakan Ustaz Abdul Somad? Saya tak minta request doa banyak-banyak, satu saja, doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Semangat pula jamaah. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Banyak kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Mau Bapak Ibu maafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.